Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eni Erawati. Saya akan mencoba memaparkan tentang siapa target atau sasaran target dari media saya. Sasaran media juga adalah kelompok kecil yang menjadi laboratorium saya untuk mengamati masalah lapangan maupun masalah perancangan. Target sasaran media adalah 89% berjenis kelamin laki-laki. Tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa fotografi adalah dunia laki-laki, tapi besaran persentase jenis kelamin laki-laki ini menjadi ikon atau menjadi simbol bahwa semua style yang pantas untuk dilekatkan pada fotografi adalah ikon maskulinitas. Target adalah berpendidikan universitas dan atau sedang dalam menjalani masa pendidikan di universitas. Yang pasti mereka berusia antara 19 sampai 24 tahun. 53% di antaranya sedang berada di usia tersebut. Tinggal di Malang dan atau orang yang sehari-harinya tinggal di Malang dan pada weekend mereka kembali ke kediaman asalnya, tapi sehari-harinya mereka tinggal di Malang. 58% adalah hobis yang menyatakan dirinya hanya memiliki fotografi sebagai satu-satunya hobi. 27% diantaranya menganggap fotografi adalah salah satu dari banyak hobinya. Sedangkan 12% diantaranya menyatakan diri professional photographer atau berprofesi sebagai fotografer. Target sasaran media adalah orang yang gemar bertukar informasi. 33% memakai jejaring sosial, 35% memakai metode tatap muka, baik dalam bentuk komunitas, workshop, atau seminar. Yang pasti secara merata mereka semua bertukar informasi, sharing, tidak menutup diri, tidak mengkhususkan diri, tidak tergantung pada media dalam bertukar informasi. Mereka memakai jejaring sosial, artinya komputer iterate, tapi prefer pada sesi tatap muka. Target sasaran adalah orang-orang yang menyediakan budget khusus untuk hobi. 41% menyatakan iya meski tidak banyak. 30% yang lainnya menyatakan iya dan diusahakan mencukupi. Artinya 71% menyediakan budget khusus untuk fotografi dan willing untuk budgetnya itu disesuaikan. Sementara yang 22% yang lainnya menyediakan rela untuk menyisakan dana untuk hobi, tapi setelah kebutuhan yang lainnya terpenuhi. Jadi willingnya di angka 71%. Tentang prior knowledge, 42% di antara responden sudah memiliki e-book PDF, 26% berupa buku. Artinya ada
68% dari responden yang memilih buku baik dalam bentuk format paper based maupun electronic book. Tapi mereka sudah memiliki prior knowledge tekstual. 26% diantaranya memakai prior knowledge dari jalur video. Yang disukai media pembelajaran yang disukai adalah dari buku paper based dan e-book PDF. Masih di atas angka 50%, yaitu 74%. Baik berformat paper based maupun elektronik. Notes that e-book PDF memiliki angka di atas 40%. Meski demikian, mereka sangat mengharapkan modul kelas dan guru. Artinya, meskipun 42% memiliki e-book PDF, 44% memilih atau menyukai belajar dari media buku elektronik, tapi tidak suka membaca. Maka kalimatnya adalah 44% memiliki e-book PDF, tapi tidak suka membaca. Mereka lebih memilih dibacakan oleh tutor. 44% mungkin memiliki media e-book PDF, tapi tidak suka memilih materi sendiri, baik runutan maupun konten. Mereka lebih suka dibuatkan modul pembelajaran. Artinya sudah dipilihkan apa yang sebaiknya dipelajari dan kemudian dibacakan oleh tutor. Cara belajar fotografi yang disukai adalah adanya tutor. Ini demand yang cukup tinggi. Ada 83% menghendaki adanya tutor. 83% menghendaki adanya tutor. 54% diantaranya menyukai cara belajar dengan metode di mana tutor pertama sekali tutor memberikan demo, lalu menjelaskan teori, lalu memberi kesempatan pada mereka untuk praktek dan melakukan evaluasi. Artinya bukan sistem belajar pasif. Mereka ingin melihat tutornya melakukan demo, memberi kesempatan mereka untuk mempraktekkan dan mengevaluasi. Ini yang penting. Titik pentingnya tidak satu arah tapi dua arah. Titik pentingnya juga dengan angka yang cukup tinggi di 75%, mereka ingin dievaluasi. Dan kesempatan untuk praktek dan dievaluasi ini tidak bisa diberikan pada multimedia interaktif Notestart. Cara belajar fotografi yang disukai itu adanya kesempatan bagi pembelajar untuk melakukan praktek dan evaluasi dengan ditunggui oleh tutor. Siapa tutor yang diharapkan? Bagaimana profil tutor yang diharapkan? Apakah harus dari profesional fotografi atau apakah harus seorang edukator fotografi? Jawabannya ternyata tidak. Para hobiis ini bisa dan terbuka menerima proses pembelajaran dari siapa saja asal bisa menjelaskan dengan baik. Artinya fungsi tutor di sini benar-benar sebagai tutor yang menjelaskan teori
Ini juga sebagai excuse kenapa mereka tidak suka membaca dan lebih berharap adanya tutor. 11% menyatakan teori tidak penting, ilmu bisa datang dari siapa saja. Artinya ini juga menegaskan kenapa mereka tidak suka membaca dan tidak terlalu respect pada teori. Mereka mau mendengar teori jika dikatakan oleh tutor atau dipilah-pilihkan oleh seorang tutor, dibacakan kemudian dijelaskan. Basically mereka tidak mau membaca sendiri. Bisa dimaklumi sebenarnya karena fotografer adalah orang visual yang cuman daya retensinya untuk membaca itu sangat defensif, sangat tidak mau membaca. Mereka lebih mengharapkan 50%, lebih mengharapkan dipilihkan oleh tutor, dipilahkan oleh tutor, dan dibacakan oleh tutor. Berminat pada pembelajaran berupa PDF e-book, masih tetap berminat pada PDF e-book, sedikit berminat pada video, selisihnya sedikit, 36% dan 32%. Tapi yang mencengangkan adalah mereka juga willing atau berminat pada media pembelajaran berupa e-book yang bisa dibaca dari PDF, dari HP. Simpulan sementara dari angka 20% tersebut adalah jika media e-book tersebut dibaca dari HP, maka bentuknya akan menjadi kecil. Ukuran size-nya akan menjadi kecil, menjadi seukuran HP. Artinya visual text, perbandingan antara visual dan teks menjadi teksnya menjadi kecil sekali. Mereka lebih berharap iconic visual. Kenapa bisa disimpulkan begitu? Keterbukaan untuk atau willing untuk membaca e-book dari gadget itu adalah karena perkembangan teknologi, di mana sekarang gadget itu berbentuk lebih besar dari genggaman dan slidable. Mereka bisa berganti-ganti halaman dengan di slide. Artinya makin menguatkan fakta bahwa mereka sangat visual, tidak suka membaca, tapi tidak keberatan untuk membaca. Sangat pointers, dan tidak suka memilih sendiri, lebih suka dipilah-pilihkan terlebih dahulu oleh seorang tutor. Dan lagi-lagi tidak suka membaca. Ketika ditanyakan apakah berminat pada media pembelajaran seharga 50.000, 61% menyatakan keberminatannya. 21% lainnya menyatakan akan mempertimbangkannya. Notes bahwa kuesioner ini disebarkan pada saat soundingnya adalah multimedia interaktif. Media akan berupa multimedia interaktif. 61% menyatakan keberminatannya, 21% menyatakan akan mempertimbangkannya. Bisa jadi faktornya adalah karena 50.000. Bisa jadi faktornya adalah karena dia berupa multimedia interaktif. Kesimpulan dari angka ini adalah angka psikologis tertinggi dari harga media pembelajaran adalah pada 50.000 atau kurang dari itu. Sepertiganya akan mempertimbangkan pembelian. Bisa jadi juga karena lebih berharap pada bentuk media non-multimedia interaktif. Sekian dulu simpulan dari saya tentang siapa target sasaran dari media.